Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, alasan mengapa Zhonggu mengatakan hal semacam itu sebenarnya bukan karena dia sedang marah pada Jin Doming. Hanya saja dalam menghadapi situasi semacam ini, membuat detak jantungnya menjadi semakin cepat. Bagaimanapun dengan cara ini, dia bisa menghapus segala macam penghinaan yang dia derita di alam Dewa Iblis Abadi selama ini. Bahkan akhir-akhir ini, dia juga telah ditekan dan dihina oleh Jin Chang. Oleh karena itu, dia ingin membuktikan kepada semua orang bahwa dia juga mampu melawan. Jadi perasaan ini juga berasal dari hati Zhonggu yang terdalam. Jadi itu tidak bisa dianggap sebagai kemarahan, tapi itu seperti kegembiraan yang datang dari hati. Pada saat ini, Xiuyin juga menatap Zhonggu, karena dia juga telah memberitahu Zhonggu bahwa Jin Doming yang akan maju duluan. Dan dia juga memberitahu Zhonggu, dia bisa melakukannya dengan secara bebas. Jadi dengan kinerja seperti itu, Xiuyin juga merasa sangat puas. Karena kemampuan akting Zhonggu sudah cukup matang. Pada saat yang sama, setelah mendapatkan perintah dari Zhonggu, Jin Doming yang memakai topeng juga segera mengambil satu langkah. Kemudian dia berubah menjadi pelangi dan menjadi orang pertama yang mendarat dengan keras di arena pertandingan. Segera Jin Doming memperhatikan baik-baik arena pertarungan di sekitarnya, dan dia menemukan bahwa arena pertandingan tersebut penuh bebatuan dengan garis misterius, yang menunjukkan bahwa sebelumnya banyak orang kuat yang pertarungan di arena ini. Namun arena tersebut tidak rusak sama sekali, jadi dapat dikatakan arena ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, sehingga meskipun begitu banyak pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, umumnya sulit untuk merusak arena ini. Pada saat ini, setelah Jin Doming memasuki arena pertarungan dan di lantai pertama, di mana Jin Chang berada, sudut mulutnya terangkat sedikit, seolah-olah dia sedang menunjukkan ekspresi lucu di wajahnya. Kemudian tatapan mata segera beralih ke arah Zhonggu. Namun tatapan matanya terlihat seperti sedang melihat badut. Budak dewa, langkah ke-6 keabadian kaisar. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah seharusnya dia menjadi kartu trupnya? Jin Chang berkata dengan mencibir, tapi sepertinya dia memiliki wajah yang polos, yang menunjukkan dia sepertinya tidak berpikir bahwa Zhonggu mampu menangkap begitu banyak penyusup dari dunia lain yang kuat. Bahkan budak dewa langkah ke-9 keabadian kaisar yang dia miliki sekarang adalah penyusup dari dunia lain yang ditangkap oleh Zhonggu, sehingga menjadi keuntungan yang luar biasa. Oleh karena itu, Jin Chang juga berpikir bahwa ini pasti tidak mungkin hanya sebuah kebetulan. Jadi Jin Chang juga tetap tidak berani gegabah sekarang. Sebelumnya Jin Chang bahkan diam-diam memeriksa beberapa informasi tentang Zhonggu. Hanya saja tidak banyak orang yang benar-benar mengetahui tentang Zhonggu. Namun tepat ketika Jin Doming sedang berpikir, tiba-tiba sesosok datang ke sisi Jin Chang dan berbisik pelan. Jin Chang Doshi, saya mendengar bahwa Su Huan Doshi dan yang lainnya pernah bertarung melawan Zhonggu. Mendengar itu, Jin Chang mengangkat alisnya sedikit. Menurut apa yang dikatakan Su Huan Doshi dan yang lainnya, dua budak dewa yang dimiliki Zhonggu sangat kuat. Bahkan mereka menduga bahwa dua budak dewa yang dimiliki Zhonggu telah menyembunyikan kekuatan yang sebenarnya. Sosok itu melanjutkan, ternyata budak dewa Zhonggu sangat menarik, bahkan dia menyembunyikan kekuatannya. Namun bahkan jika budak dewanya menyembunyikan kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan budak dewa saya yang berada di langkah ke-9 keabadian kaisar? Jin Chang berkata dengan dingin, kemudian dia melihat ke sosok tanpa ekspresi, tapi memiliki tanda budak di lehernya. Dan sosok ini adalah Tian Xun, salah satu Raja Ros Istana Surgawi. Namun Tian Xun terlihat acuh tak acuh,
seolah-olah dia tampak tidak senang karena harus diperintah orang lain. Jelas dia ajak untuk sekarang, setidaknya dia belum merasakan kekuatan segel budak tersebut. Biarkan budak Dewa Langka ke-7 untuk melawan budak Dewa Langka ke-6 keabadian Kaisar Zhonggu. Saya penasaran apakah budaknya memiliki kekuatan tersembunyi. Dengan cara ini, saya akan mengetahuinya dalam satu pertempuran. Cincang berkata perlahan, kemudian tatapannya langsung tertuju ke arena. Setelah budak Dewa Langka ke-7 Cincang memasuki arena, seluruh aula budak Dewa Sura dipenuhi dengan lapisan cahaya keemasan. Dan lapisan demi lapisan mengisolasi sepenuhnya tempat tersebut dari arena pertarungan antar dua makhluk abadi. Bagaimanapun kekuatan dari keduanya dapat menghancurkan bintang dan ruang kehampaan. Jadi sebelum pertarungan mereka dimulai, aula Buddha Dewa Sura harus melakukan persiapan yang matang terlebih dahulu dan menutupi tempat ini dengan pembatasan pelindung yang sepertinya sangkar burung dengan cahaya emas terus mengembun di udara. Bahwa ada tanda misterius di atasnya yang terus muncul, sehingga semua orang dapat merasakan kekokohannya yang luar biasa. Dari pembatasan pertahanan tersebut, sehingga seharusnya mampu menahan serangan terkuat dari makhluk abadi. Jika tidak, aula Buddha Dewa Sura mungkin akan rata dengan tanah dalam pertempuran tingkat ini. Pada saat ini di arena pertarungan, Jin Doming dan sosok pria langka ke-7 berdiri saling berhadapan. Namun mata pria tersebut tampak suram dan penuh amarah. Tentu saja selama penindasan jangka panjang, mentalitas telah berubah. Bagaimanapun karena tidak dapat lepas dari kendali tanda Buddha. Dia merasakan rasa sakit ini tidak bisa dilukiskan. Jadi dia tidak bisa menunjukkan. Oleh karena itu, kemarahannya segera meledak dalam sekejap. Adapun Jin Doming yang mengenakan topeng, pria itu tidak bisa melihat ekspresi Jin Doming. Segera pria itu merenggangkan ototnya, kemudian dia bersiap untuk memulai pertarungan. Sebenarnya tidak ada dendam antara saya dan Anda, tapi ini adalah pertarungan hidup dan mati bagi saya dan Anda. Jadi saya berharap Anda juga akan melakukan yang terbaik dalam pertarungan ini. Pria itu berkata dengan dingin. Namun meskipun pria itu sangat marah, tapi dia masih bisa mengatakan hal semacam itu. Karena menurutnya mereka semua harus melakukan hal terbaik untuk bertahan hidup. Mendengar itu, Jin Doming hanya menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Sekarang kompetisi dimulai. Segera suara nyaring terdengar di arena kompetisi. Kemudian kedua sosok di arena dengan cepat. Mereka semua mengeluarkan momentum terkuatnya yang menunjukkan tak satu pun dari kedua aura ganas itu yang lemah. Pada saat yang sama, hampir secara bersamaan, keduanya segera melangkah maju dengan telapak kakinya. Kemudian dalam sekejap, tiba-tiba kedua sosok itu menghilang. Tepat ketika mereka muncul lagi, keduanya menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk menyerang satu sama lain. Namun dalam pertarungan ini, keduanya tidak menggunakan banyak trik dalam pertarungan. Karena dalam pertarungan seperti ini, keterampilan yang dapat digunakan harus cukup kuat untuk menyerang lawan. Segera sebuah berkas cahaya merah dari sosok langkah ke-7, sebuah pedang rohku surgawi yang sangat kuat, keluar secara bersamaan, yang membuat semua orang yang menonton pertarungan ini, jantung mereka berdebar kencang. Karena aura yang sangat mengerikan menyebar ke seluruh aula Buddha Dewa Sura, sehingga mata semua orang terfokus padanya. Pedang merah yang muncul di tangan pria itu, yang memancarkan cahaya kenyataannya. Namun itu masih tidak pasti, karena bila pedangnya terlihat semakin berbintik-bintik, penuh jejak perubahan kehidupan. Bukankah pedang ini pedang pembunuh iblis di aula orang suci? Sepertinya Cincang Dosi telah mengeluarkan banyak uang untuk pertarungan kali ini.
Setelah benar-benar menukarkan senjata ajaib ini, dia sengaja memberikannya kepada budak dewanya untuk digunakan. Sebuah sosok dari kerumunan penonton berkata dengan terkejut. Setelah pria itu mengeluarkan pedang dewa pembunuh iblis, tiba-tiba rune emas terlihat pada bilah pedang. Tapi sepertinya rune ini akan rusak kapan saja. Segera pria itu tiba-tiba mengangkat tangannya. Kemudian semua rune emas pada pedang tersebut dengan cepat menghilang. Kemudian pedang itu mengeluarkan suara gesekan tajam. Seolah-olah suara itu seperti pedang tajam yang dicabut dari sarungnya. Pada saat yang sama, pria itu menggenggam gagang pedang dewa pembunuh iblis ini. Dengan kelima jarinya yang membuat pedang tersebut tiba-tiba berubah menjadi cahaya panjang dengan momentum yang dahsyat. Dan dia langsung menembus ke arah Jin Doming. Dengan ganas, melihat itu ekspresi Jin Doming di bawah topeng dengan cepat berubah secara dramatis. Karena sekarang dia juga merasakan rasa krisis hidup dan mati yang kuat. Kuali 9 naga penelan surga. Segera Jin Doming segera membuka mulutnya untuk mengeluarkan sesuatu. Kemudian setelah kata-kata itu keluar, sebuah bayangan bangkit dalam badai. Kemudian berubah menjadi kuali 9 naga penelan surga. Sepanjang 9 kaki, jelas bendang ini saya juga merupakan salah satu kartu truf Jin Doming yang paling kuat. Meskipun Xiaoyan menyuruhnya untuk kalah, sehingga dia tidak terbunuh dalam pertempuran. Namun jika Jin Doming tidak menunjukkan kartu trufnya, mungkin dia akan mati dalam pertarungan ini. Awar! Segera suara ledakan terdengar di arena saat kuali 9 naga penelan surga setinggi 9 kaki dan pedang abadi pembunuh iblis bertabrakan dengan ganas di udara. Pada saat yang sama, Jin Doming juga menyemburkan seteguk darah karena kuali 9 naga penelan surga tidak dapat memblokir sepenuhnya. Karena energi pedang pembunuh iblis pria itu terlalu kuat, sehingga kekuatan yang tersisa juga menghantam Jin Doming yang membuat dia juga terluka. Kenapa? Kekuatan Anda masih sedikit lebih lemah. Sepertinya Anda bersama Tuan yang salah. Pria itu berkata dengan dingin. Mungkin dia tidak ingin mengejek Jin Doming. Bagaimanapun kata-kata provokasi seperti ini sudah biasa digunakan dalam pertempuran. Karena akan memiliki dampak yang tidak terduga pada lawan. Mendengar itu, mata Jin Doming memerah. Kemudian sidik jarinya segera berubah yang membuat kuali 9 naga menelan surga di udara. Tiba-tiba bergetar hebat. Segera 9 naga yang berada di kuali terlihat hidup. Kemudian dengan cepat beberapa bayangan yang keluar dari kuali ini berubah menjadi 9 naga emas. Segera 9 naga emas langsung menyapu ke arah pedang abadi pembunuh iblis. Melihat itu, pria langkah ke-7 sedikit mengangkat kepalanya. Saya tidak menyangka Anda begitu menarik, karena sebelumnya saya berpikir bahwa saya bisa membunuh Anda hanya dengan pedang ini. Setelah kata-kata pria itu keluar, dia segera bergerak lagi dengan cepat melambaikan tangannya. Kemudian sebuah drum raksasa muncul di depannya. Drum guntur yang mencuri hati. Setelah pria itu selesai berteriak, 2 stik drum muncul di tangannya. Kemudian kekuatan abadi segera melonjak dari tubuhnya. Tepat ketika 2 stik drum meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, pria itu langsung melambaikan tangannya, memukul keras drum raksasa di depannya. Bum, bum. Segera serangkaian suara membosankan terdengar yang membuat Jin Doming juga dapat merasakan. Di bawah momentum ini, membuat jantungnya seperti sudah lupa bagaimanapun cara berdetak, karena jantung seolah-olah mengikuti iramanya pukulan drum tersebut. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.